Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa ya? Saya mendoakan Anda sehat ya dan mampu berpikir jernih sehingga masa depannya juga cerah. Nah, dalam pertemuan ketiga dalam mata kuliah filsafat Islam ini, kita akan membahas mengenai Ibnu Khaldun. Apa yang akan dibahas? Mengenai biografi hidupnya dan menelaah buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, ini adalah contoh daripada buku Muqaddimah Ibnu Khaldun. Ini yang terjemahan. Nah, yang ingin kita sampaikan yang pertama mengenai biografi Ibnu Khaldun. Menurut Abdul Wahid Wafi, nama lengkap daripada Ibnu Khaldun ini adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Meskipun banyak berbeda pendapat mengenai siapa nama lengkap dari Ibnu Khaldun itu. Kemudian Ibnu Khaldun lahir di Tunis pada awal Ramadan 732 Hijriah, bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Di dalam perjalanan hidup daripada Ibnu Khaldun ini terdapat 4 fase. Fase yang pertama adalah fase pertumbuhan. Ibnu Khaldun belajar dan menimba ilmu pengetahuan pada tahun 732 sampai 751 Hijriah di Tunisia. Selama 20 tahun ia menggeluti ilmu pengetahuan, selesai studi dan memperoleh beberapa ijazah. Kemudian periode yang kedua, Ibnu Khaldun mulai bekerja. Ibnu Khaldun bekerja di kantor-kantor administrasi dan sekretaris dan politik pada tahun 751 sampai 776 selama 25 tahun di Maghribi Maroko. Kemudian periode yang ketiga, periode uzlah, maknanya periode mengasingkan diri. Pada periode ini Ibnu Khaldun menghabiskan waktunya untuk menulis dan penelitian pada tahun 776 sampai 784. Nah, di periode inilah Ibnu Khaldun berhasil menulis karyanya yang terkenal itu, yaitu Muqaddimah Ibnu Khaldun ini. Nah, kemudian yang keempat, periode mengajar dan menjadi hakim. Kurun waktu 784 sampai 808, Ibnu Khaldun mengajar dan menjadi hakim di Mesir. Dikabarkan 6 periode Ibnu Khaldun menjadi hakim dan menjadi dosen di Al-Azhar dan sekolah-sekolah lain di Mesir. Nah, itu 4 fase. Dari 4 fase itu berkembanglah kinerja keilmuan daripada Ibnu Khaldun itu. Sekarang kita akan masuk menelaah buku Muqaddimah Ibnu Khaldun ini. Nah, buku hebat yang dikarang oleh Ibnu Khaldun ini memiliki banyak unsur pendidikan penting di dalamnya. Di dalam buku ini pula Ibnu Khaldun banyak berbicara dalam berbagai bidang, di antaranya adalah masyarakat dan negara. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa berhubung dengan tabiat dan fitrah kejadiannya, manusia itu memerlukan masyarakat. Artinya bahwa manusia itu memerlukan kerjasama antara sesamanya untuk dapat bertahan hidup. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negara memiliki tahapan penting dalam perkembangannya. Yang pertama, tahapan pendirian negara. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pemusatan kekuasaan. Tahap yang ketiga adalah tahap ketundukan dan kemalasan. Kemudian yang keempat, tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Nah, kemudian pemikiran tentang pendidikan Ibnu Khaldun. Ia mengatakan bahwa barang siapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman. Nah, kemudian mengenai ilmu filsafat. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun, ia membagi ilmu berdasarkan kepentingannya bagi anak didik menjadi 4 bagian ilmu. Nah, inilah isi daripada telaah buku yang ada di dalam karangan Ibnu Khaldun, ya, Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nanti akan kita bahas secara rinci bagaimana
telaah terhadap satu persatu daripada buku Ibnu Khaldun ini ketika nanti saya akan memberikan instruksi kepada Anda semua apa yang harus dikerjakan dan dianalisa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan. Semoga masa depan cerah, berguna bagi agama, bangsa, dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.